Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amina. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Kemarin jumhur berpendapat kalau seandainya ada orang yang sebagai big bossnya atau bukan sebagai big bossnya, hanya karyawan saja, kemudian mengelola satu perniagaan, perdagangan, sudah sampai haulnya, sampai nisabnya, maka yang menjadi big boss atau yang karyawannya apabila sudah mendapatkan harta dagangannya, barang dagangannya sudah mencapai nisab dan haul, maka wajib qawwamahu wa zakkahu, wajib dia ukur, dia kira-kira berapa sekarang emas murni yang 85 gram 85 gram emas murni yang 24 karat, kemudian dihitung sudah sampai apa belum. Kalau sudah nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Ini madhab jumhur demikian. Sementara waqala qaumun, berpendapat ulama yang lain, bal yuzakki thamanahu alladhi ibta'ahu bihi, akan tetapi seseorang menzakatkan harganya yang dia jualnya, yang dia belinya. Jadi harga yang dia beli berapa, itulah yang nanti kena wajib zakatnya dalam madhab pendapat ulama yang lain. La qimatahu, bukan daripada jumlahnya. Jadi bukan dihitung kuantitinya, bukan, tapi dihitung adalah harga dari barang yang dia punya, barang dagangannya. Misalnya kelontong dia punya, kemudian dikalkulasikan semua, subtotal berapa ini, sudah nggak mencapai daripada nisabnya atau haulnya. Kalau sudah dua-duanya, nisab sudah mencapai, haul sudah mencapai, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi yang dihitung, yang dikeluarkan adalah harganya, diperbolehkan harganya yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Jadi bukan kuantiti atau jumlah daripada barangnya. Wa innama lam yujibil jumhuru alal mudiri syai'an, dan sesungguhnya jumhur ulama tidak mewajibkan atas bosnya itu sedikit pun daripada kewajiban zakatnya. Kenapa demikian? Li'annal haula innama yushtaratu fi ainil mali la fi nawihi. Karena haul jadikan syarat pada materi barangnya, bukan pada macam barangnya. Wa amma Malikun, adapun Imam Malik radhiyallahu an, fasyabbahan naw'aha huna bil aini, maka beliau menyamakan macam di sini dengan barang. Jadi antara naw dengan ainnya sama. Imam Malik antara naw dengan ainnya sama. Kan ada ain misalnya beras, naw misalnya ada beras Cianjur, ada beras Pandanwangi, itu naw nama itu. Jadi ada macam-macamnya, ada variannya tuh, disebut dengan naw, macam-macam daripada materi ain. Jadi ain barangnya, sementara naw macamnya, varian daripada barang yang ingin kita keluarkan zakatnya. Dan adapun Imam Malik, maka beliau rahimahullah menyamakan naw macam di sini dengan materi. Jadi sama antara macam dengan barang ainnya, itu sama menurut pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Tujuannya apa? Li'alla tasqutaz zakatu ra'san anil mudiri, agar kewajiban zakat tidak gugur sama sekali dari si bosnya. Demikian tuh Imam Malik menyamakan antara naw dengan ainnya. Jadi tidak membedakan. Kalau jumhur membedakan antara naw dengan ainnya, sementara Imam Malik tidak demikian. Beliau menyamakan antara naw dengan ainnya. Wa hadha huwa an yakuna syar'an zaidan ashbaha minhu. Inilah dia merupakan ketentuan hukum yang lebih menyamai daripadanya, bi an yakuna syar'an mustanbatan min syar'in thabitin, yang dia merupakan hukum syarak yang diistinbatkan dari hukum syarak yang thabit, yang tetap. Ini ketetapan daripada Imam Malik radhiyallahu an. Beliau menyamakan
antara nau dengan ain, antara macam daripada barang dengan barangnya. Sementara jumhur tidak. Jumhur hanya mensyaratkan ainnya saja, bukan macam daripada barangnya. Jadi beras misalnya, udah yang wajib zakat berasnya. Jadi nggak dipikirin macamnya beras rojo lele, beras pandan wangi, beras segala macam, enggak. Pokoknya dia beras, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara Imam Malik tidak demikian. Imam Malik beliau menyamakan antara nau macam dengan ain, yaitu materi daripada barang yang ingin dizakatkan. Wa mithlu hadza huwa alladhi ya'rifunahu bil qiyasil mursali. Huwa alladhi yu'arrifunahu bil qiyasil mursali. Dan sama seperti ini yang ditakrifkan, didefinisikan oleh para ulama yang disebut dengan al-qiyasul mursal. Ini disebut dengan al-qiyasul mursal. Dalam usul fiqh, hal ini disebut dengan al-qiyasul mursal. Wa huwa alladhi la yustanadu ila aslin mansusin alaihi fi syar'i. Yang disebut dengan al-qiyasul mursal adalah sesuatu yang tidak disandarkan kepada asal yang naskan atasnya pada hukum syara, illa kecuali ma yuqalu minal maslahati syar'iyyati fihi, kecuali yang bisa dipahami dari kebaikan kemaslahatan hukum syara padanya. Wa Malikun rahimahullah ya'tabirul masalihah. Imam Malik beliau mengungkapkan ada kemaslahatan di sini, makanya beliau menyamakan antara nau dengan ain, antara macam daripada barang yang dizakatkan dengan barang yang dizakatkannya. Wa illam yastanid ila usulin mansusin alaiha, sekalipun beliau tidak menyandarkan kepada usul-usul, asal-asal yang menjadikan nas atasnya. Jadi ini adalah para ulama pada masalah mengeluarkan barang dagangan pada masalah zakatnya. Wallahu a'lam bishawab.